Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumpa lagi pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua ada karena Tuhan dan karena anugerahnya. Kita boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat, tidak kurang sesuatu apapun, itu semua kita percaya bahwa itu ada dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang kuasa di dalam ucapan syukur. Sebab salah satu senjata yang digunakan oleh Yusuf ketika dia Tuhan proses dari hidup yang ada, dari yang tidak berarti menjadi kemudian menjadi begitu berhasil di dalam hidupnya. Salah satu senjata yang dia gunakan adalah dia suka mengucap syukur. Banyak peristiwa yang dialami, dia dimasukkan di dalam sumur, dia tidak komplain, dia tetap mengucap syukur. Ketika dia berada di rumah Potifar, dia juga mengucap syukur. Dia difitnah, dia juga tetap mengucap syukur. Ketika dia berada dalam penjara, dia mengucap syukur. Jadi ini salah satu senjata yang digunakan oleh Yusuf untuk bisa berhasil di dalam hidup ini, di dalam menghadapi situasi corona yang terjadi saat ini, di dalam pandemi corona yang semakin membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Belajarlah untuk mengucap syukur, sebab di dalam mengucap syukur ada kuasa yang dahsyat, yang hebat, yang dapat membawa kita kepada satu kemenangan yang Tuhan inginkan pada kita semua. Ucapan syukur juga itu adalah satu cara bagaimana kita mengaktifkan iman kita. Jadi ketika kita berkata kita beriman kepada Tuhan dan kita tidak mau mengucap syukur, maka bisa dipertanyakan apakah kita orang beriman kepada Tuhan atau bukan. Sebab orang beriman kepada Tuhan, hatinya itu akan melimpah dengan ucapan syukur. Dan kita percaya bahwa ada begitu banyak kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan untuk kita semua, untuk kita bisa selalu mengucap syukur. Jadi tetap mengucap syukur. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya kemukakan pada pagi hari ini tentang kuasa di dalam ucapan syukur. Ketika kita mengucap syukur ada kuasa di dalamnya. Pertama, ketika kita mengucap syukur itu ketika hati kita selalu melimpah dengan ucapan syukur, itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang semakin melimpah. Perhatikan baik, ketika hati kita penuh dengan ucapan syukur, kebaikan-kebaikan yang Tuhan siapkan pada kita semua itu akan semakin dilimpahkan. So, jadi mengucap syukurlah, jangan ngomel terus, jangan komplain terus, jangan cari-cari kesalahan orang lain, tapi ketika kita mengucap syukur itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lebih baik. Dan Tuhan menuntut ini kita untuk selalu mengucap syukur. Ketika Tuhan menyembuhkan 10 orang kusta, ada 10 orang kusta, 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. Dan hanya satu yang kembali dan mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dan Tuhan tanya, bukankah aku menyembuhkan 10? Mana yang 9? Jadi Tuhan menuntut ucapan syukur dari diri kita. Ketika Tuhan sudah tolong, belajarlah terima kasih Tuhan. Belajarlah mengucap syukur di dalam segala hal. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 dikatakan di sana, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ucapkan syukur dalam segala hal. Sebab Tuhan menghendaki hal itu di dalam kehidupan kita. Haleluya. Sebab ketika Tuhan menghendaki hal itu dalam hidup kita, tentu kita percaya, kita yakin bahwa ada berkat yang Tuhan sudah siapkan di balik ucapan syukur. Di dalam Mazmur pasal 31 ayat yang ke-20 dikatakan, alangkah limpahnya kebaikan yang kau simpan bagi orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan tentu adalah orang yang suka mengucap syukur. Di sorga sana Tuhan punya stok
kebaikan-kebaikan yang dia simpan. Jadi dia simpan, kapan aku akan berikan kepada umat-umatku? Kapan aku akan berikan kepada jemaat El Shaddai yang tahu mengucap syukur? Jadi belajarlah mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Ketika engkau berada dalam ketiadaan makanan, piring kosong, mungkin belajar terima kasih Tuhan. Sebab di dalam ketika kita mengucap syukur, ada satu kuasa. Ketika engkau mengalami pergumulan-pergumulan jalan buntu yang di sana sini saudara tidak bisa ketemukan, jalan yang harus saudara lalui, belajarlah mengucap syukur. Sebab di dalam ucapan syukur ada satu kuasa. Jadi poin pertama, ada banyak kebaikan yang Tuhan simpan, Tuhan siap curahkan, limpahkan kepada orang yang suka mengucap syukur. Hal yang kedua, mengucap syukur itu mengubah sikap egois kita menjadi sikap kasih kepada Tuhan. Jadi mengubah sikap egois kita. Jadi ketika orang suka mengucap syukur, orang yang egois tadinya mencari kesalahan, mendeteksi setiap kesalahan orang-orang itu, dan dia katakan, terima kasih Tuhan. Ketika masalah datang dalam hidupnya, dia katakan, terima kasih Tuhan, ini kehendak Tuhan bagiku, bagi diriku, bagi keluargaku, bagi masyarakat Indonesia. Mengucap syukur itu mengubah sikap kita, diri kita. Jadi orang yang tidak tahu mengucap syukur, apapun yang dikasih kepadanya, apapun yang diberikan kepadanya, dia akan selalu tidak cukup. Dia akan komplain, kok begini, kok kurang. Tapi kalau orang yang suka mengucap syukur, sedikit pun dia katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab semua yang ada pada kita, saya pernah sampaikan, itu adalah titipan yang Tuhan kasih di dalam hidup kita. Jadi ada banyak titipan-titipan lain yang Tuhan siap curahkan kepada orang yang suka mengucap syukur. Poin yang kedua, menjadikan kita orang yang tidak egois. Jadi sebab sikap egois itu hanya membawa kepada satu kekecewaan, kemarahan, dan keputusasaan. Jadi ketika saudara mengucap syukur, menghilangkan sikap egois kita. Tapi kita akan selalu belajar mengucap syukur, katakan terima kasih kepada Tuhan. Dan ini merupakan satu skill. Jadi satu skill yang dapat kita pelajari. Kita harus latih mengucap syukur. Kita harus latih berkata terima kasih. Berlatih terima kasih. Ketika sudah diberikan sesuatu walaupun kecil yang saudara berkata, aduh, sebenarnya aku punya itu, aku banyak. Tapi belajar terima kasih ya Tuhan Yesus memberkati. Apapun yang diberikan pada kita, belajarlah mengucap syukur sekecil apapun. Sebab Tuhan tahu di dalam ketika kita mengucap syukur ada satu kuasa dan melenyapkan keegoisan kita. Hal yang ketiga yang kita dapatkan ketika kita mengucap syukur, ucapan syukur itu melahirkan mujizat. Melahirkan mujizat pelipat gandaan. Ketika kita suka mengucap syukur, ketika kita selalu mengucap syukur, ada mujizat pelipat gandaan. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan dikatakan pada waktu dia terima 5 ketul roti dan 2 ekor ikan dari seorang anak yang tidak tahu dari mana, tapi dia mendengar teriakan Yesus, bawa roti padaku, bawa roti padaku. Mungkin saya percaya bahwa di antara 5.000 orang laki-laki yang hadir pada waktu itu, masih banyak punya roti yang lebih dari 5. Bahkan punya roti gandum, tapi anak ini hanya punya roti jelai. Roti yang untuk kalangan di bawah. Tapi anak ini memberi kepada Tuhan. Mengucap syukur itu kita belajar memberi. Di dalam ketiadaan kita, di dalam kekurangan kita, belajarlah melayani, belajarlah memberi. Dalam situasi-situasi seperti ini, mari kita sebagai jemaat Tuhan, mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan, belajarlah memberi, belajarlah memberikan sesuatu. Sebab itu satu ucapan syukur. Ketika kita bersyukur, kita percaya itu akan mengadakan satu pelipat gandaan. Hal yang luar biasa terjadi. Baru-baru pagi ini saya mendapatkan satu pelipat gandaan. Saya mengirimkan sesuatu berkat saja kecil. Saya lihat langsung mendapatkan respon luar biasa. Pelipat gandaan. Tuhan memberkati orang yang sudah memberkati saya, memberkati kami. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada berkat pelipat gandaan ketika kita mengucap syukur.
Dan ada banyak contoh di dalam Alkitab. Hal yang keempat, yang terakhir, ketika kita mengucap syukur, itu mempercepat pemulihan atas pergumulan hidup kita. Jadi ketika saudara belajar mengucap syukur, itu akan mempercepat pemulihan yang saudara hadapi. Pergumulan-pergumulan yang saudara hadapi, saudara akan dipercepat. Buktinya ketika Daud dikejar-kejar Saul, dia lari dari satu tempat ke tempat yang lain, dia lari dari satu padang ke padang yang lain. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara, satu waktu dia berada di satu gua yang dinamakan gua Adulam, itu di dalam Mazmur 50, ayat Mazmur 50, saudara bisa baca di rumah, itu ayat 7 sampai 11. Itu dia berada dalam pengejaran dan dalam keadaan terdesak, terjepit. Di sekelilingnya ada tentara yang siap mengepung dan menangkap dia dan membunuh dia. Saul akan membunuh dia. Tetapi saat itu sudah bisa baca di sana bahwa di dalam ayat yang ke-7, 8 dia katakan, hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar, aku mau bermazmur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Saudara bisa bayangkan, dalam kondisi dikejar, dalam kondisi tertekan, tapi dia mengucap syukur. Ketika dia mengucap syukur, pemulihan Tuhan semakin dinyatakan di dalam hidupnya dan dia dapat mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Sebagai kesimpulan, renungan kita di dalam Mutiara Pagi pada hari ini bahwa ada kuasa di dalam ucapan syukur. Kuasa dalam ucapan syukur, ketika hati kita melimpah dengan ucapan syukur, itu mendatangkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang makin lebih banyak yang akan dicurahkan pada kita semua. Hal yang kedua, ketika kita mengucap syukur, itu akan mengubah sikap egois kita. Sikap egois kita akan menjadi sikap kasih kita kepada Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mencintai Tuhan, dan kita akan membuktikan dengan kita mengasihi orang lain. Hal yang ketiga, ketika kita mengucap syukur itu melahirkan mujizat pelipat gandaan. Jadi ketika saudara belajar memberi, saudara menabur, saudara akan menerima. Saudara menabur satu tongkol jagung, saudara bisa lihat hasilnya luar biasa. Belajarlah menabur. Dalam masa sulit ini, sesulit apapun, belajarlah menabur. Anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, kita hamba-hamba Tuhan, mari kita belajar menabur. Sebab ketika kita menabur, jadi menabur itu bukan supaya dilihat orang, jadi menabur itu supaya Tuhan memperhatikan apa yang kita lakukan. Lakukan saja. Mungkin orang lain tidak melihat, mungkin orang lain tidak tahu, tapi ketika kita menabur, ada pelipat gandaan yang Tuhan siapkan untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dalam kondisi seperti ini belajarlah berbagi. Justru dalam kondisi-kondisi seperti ini Tuhan ingin melihat apakah kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan artinya kita juga mengasihi sesama kita. Jadi ada mujizat pelipat gandaan. Dan yang keempat, yang terakhir, sebagai kesimpulan, ucapan syukur mempercepat pemulihan atas pergumulan hidup kita. Pergumulan apa yang saudara hadapi? Kita percaya ketika kita mengucap syukur, Tuhan akan mendatangkan pemulihan yang lebih cepat, lebih dari apa yang kita pikirkan. Mungkin sukar, mungkin kita pikir, waduh susah sekali, lama sekali. Tapi ketika saudara belajar mengucap syukur, saudara tidak rasa bahwa itu akan terjadi secara cepat, dahsyat, bahwa Tuhan kita itu bekerja. Bahkan dikatakan di dalam surat Korintus, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah terpikirkan, Tuhan siapkan kalau kita belajar mengucap syukur. So, tetap mengucap syukur. Kondisi seperti ini, mengucap syukur. Sebab Dia ada bersama kita, doa kami, Dia akan menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita. Berdoalah untuk bangsa kita, berdoalah untuk negara kita, berdoalah untuk presiden kita, berdoalah untuk aparat-aparat yang memimpin negara ini, sehingga kita bisa terluput dan kita bisa ditolong oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan, perenungan kita pada pagi hari ini.
Doa kami, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya, tetap semangat. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Amin.